Hai semuanya, aku akhirnya berhasil menyelesaikan membaca buku WOM karya Lea Hazard. Yang aku dapat adalah bagi sebagian orang, rahim mungkin hanyalah sebuah organ di dalam rongga perut perempuan yang membuatnya mungkin untuk mempunyai bayi. Tapi bagi orang-orang yang pernah membaca literatur tentang kajian perempuan, terutama yang terkait dengan sejarah dan kebertubuhan perempuan, rahim bisa dibilang sebagai pangkal dari inferioritas perempuan. Di kelas Hipatya Indonesia yang membahas tentang misogyni dalam wacana ilmiah, kita akan mendengarkan bahwa di masa lalu, rahim itu dianggap sebagai penyebab penyakit mental yang dialami oleh perempuan, yang sebenarnya ujung-ujungnya membuat perempuan menjadi inferior juga. Tapi sebenarnya masih banyak misteri yang melingkupi organ ini, dan pengetahuan orang tentang rahim, bahkan di kalangan perempuan sendiri itu sangat bervariasi. Jadi, buku ini mengajak membaca untuk merenung lebih dalam tentang organ rahim. Setiap bab di buku ini menceritakan fase-fase yang akan dialami oleh rahim, mulai dari menstruasi, pembuahan, kehamilan, peluruhan, kelahiran, sampai pada fase menopause dan histerektomi. Sampai di bab-bab terakhir di buku ini juga diceritakan apa yang mungkin akan terjadi pada rahim di masa depan. Di fase-fase ini kita akan membaca melalui sisi perkembangan medis dan sisi sosial budayanya. Jadi di setiap bab akan ada pengalaman penulis sendiri, kemudian permasalahan orang lain, wawancara penulis dengan orang awam maupun orang ahli, sampai penelusuran sejarah yang dilakukan oleh penulis. Dan walaupun banyak yang ditulis, menurutku penulis menuliskannya dengan runut dan beralur. Dari awal bab bermula dari pengalaman penulis atau pengalaman orang lain, lalu masuk ke satu permasalahan, kemudian lanjut ke permasalahan lain, sampai kita akan membaca refleksi penulis terkait topik di bab tersebut. Nah, membaca buku ini tuh banyak hal yang membuatku terkejut sih. Lebih tepatnya membuatku bertanya-tanya, kenapa ya dunia medis itu sebenci itu terhadap perempuan? Mungkin bahasanya bukan benci ya, tapi sebagai manusia yang populasinya itu separuh dari penduduk dunia, kenapa perempuan ini harus menjadi inferior? Kenapa kita harus merasa tersingkir dan tidak dianggap karena segala sesuatunya itu menggunakan standar laki-laki. Bahkan untuk meninjau sebuah organ dan proses-proses yang melibatkan organ ini, itu dipandang dan diperlakukan sesuai dengan standar laki-laki. Dalam buku ini juga penulis berusaha mengcover dua sisi hal-hal yang tampaknya bertentangan yang dialami oleh perempuan, dan dalam tanda kutip hal-hal ini tuh akibat dari sistem patriarki ini gitu. Jadi kayak misalnya tentang period opsional. Penulis berusaha memahami bahwa ada perempuan yang memilih untuk minum pil pencegah menstruasi supaya mereka bisa menampilkan performa yang maksimal dalam pekerjaannya misalnya. Misalnya dia seorang atlet, jadi nggak boleh bolong latihan, kemudian dia harus minum pil pencegah menstruasi selama bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, penulis juga menampilkan pendapat orang-orang yang risau dengan kehadiran si pil pencegah menstruasi ini, karena memang penelitian soal efek samping jangka panjang dari pil pencegah menstruasi ini masih dalam tahap perkembangan, masih dalam tahap penelitian. Begitu juga dengan womb wellness. Penulis womb wellness itu seperti kayak ratus dan perawatan organ intim gitu.
Dan penulis memahami bahwa memang ada perempuan yang menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan layanan WOM wellness ini. Dan itu ya nggak masalah. Tapi di sisi lain, penulis juga menampilkan ada orang-orang yang mengatakan bahwa WOM wellness ini adalah buah dari sistem patriarki karena supaya perempuan itu terlihat baik di mata laki-laki. Tapi ya nggak masalah juga sih. Dan refleksiku kemudian adalah apapun pilihan perempuan sepanjang itu diputuskan dengan sadar, diputuskan dengan pertimbangan yang matang, diputuskan dengan dasar pengetahuan yang cukup, itu orang lain tidak perlu berkomentar. Sejarah tentang perkembangan pandangan fungsi rahim itu di dalam buku ini tidak ditulis secara kronologis ya, karena kan pada bab-babnya juga dituliskan berdasarkan fase-fase dari yang dialami oleh rahim. Tapi yang aku tangkap bahwa dari masa ke masa selalu ada tindakan yang tidak menyenangkan terhadap rahim, dan tindakan ini tuh berbalut dengan misoginis atau kebencian terhadap perempuan itu tadi, entah mereka melakukannya dengan sadar atau tidak. Di masa Yunani kuno misalnya, Hippocrates itu percaya bahwa perempuan membutuhkan seks dengan laki-laki untuk menjaga sistem tubuh mereka tetap berfungsi dengan baik. Karena menurutnya rahim adalah binatang dalam tubuh perempuan yang menyebabkan kesakitan. Supaya tidak menyebabkan kesakitan, bagaimana? Ditaklukkan dengan melakukan hubungan seks. Lalu di masa yang lebih modern, ada yang namanya John Kellogg. Dia memberikan ramuan salep yang menyakitkan dan itu dioles di vulva seorang perempuan, sehingga perempuan itu tidak melakukan masturbasi lagi. Karena menurut John Kellogg, kalau perempuan masturbasi itu dia akan muncul penyakit-penyakit yang bersumber dari rahim. Lalu di cerita tentang masa depan itu ada spekulasi soal rahim artifisial yang sepertinya akan lebih disukai karena si rahim artifisial ini lebih bisa dikendalikan daripada rahim yang ada dalam tubuh perempuan. Itu agak menyeramkan sih menurutku, jujur. Dan mungkin itu yang memang ingin penulis ketuk dari pembaca-pembacanya. Dan meskipun penulis adalah bidan, dalam buku ini beliau juga banyak mempertanyakan istilah-istilah medis yang istilahnya itu tuh jahat pada kondisi perempuan, seperti irritable womb, incompetent cervix, atau dysfunctional womb. Sebenarnya kayak teks-teks awal tentang rahim itu bisa jadi sih ditulis oleh orang-orang yang pengetahuannya juga terbatas soal rahim. Kayak Hippocrates tadi misalnya yang mengatakan bahwa rahim adalah binatang dalam tubuh perempuan. Tapi kemudian si tulisan orang yang pengetahuannya terbatas ini ditafsirkan melalui pandangan sosial yang berlaku pada masanya, pada masa seterusnya, kemudian diajarkan turun-temurun sampai hari ini. Jadilah status sosial rahim yang hari ini sebagai organ yang paling misunderstood. Tapi semua orang punya pendapat tentang apa yang harus dilakukan terhadap rahim, apa yang harus terjadi di dalam sana, bagaimana kita mengaturnya, dan bagaimana peraturan-peraturan yang mengikat organ ini tanpa peduli pada pemiliknya. Peraturan negara, peraturan adat, peraturan agama, dan lain sebagainya.